Oke, jadi beberapa waktu yang lalu kita sempat mendapatkan sebuah berita yang cukup besar dari salah satu studio kartun favorit kita, yaitu Cartoon Network. Nah, berita ini muncul setelah mereka melakukan sebuah announcement di acara NSC Festival mengenai berbagai proyek kartun yang akan mereka buat untuk kedepannya. Beberapa proyek yang akan mereka buat ini ternyata melibatkan 3 nama besar dari kartun-kartun sukses di masa kejayaan Cartoon Network pada tahun 2010-an lalu. Dan yap, ketiga kartun tersebut adalah Adventure Time, The Amazing World of Gumball, dan juga The Regular Show. Nah, lalu bagaimanakah isi dari pengumuman ini? Lalu proyek apa aja sih yang akan mereka buat dari ketiga nama besar ini? Dan apakah proyek kartun ini dapat membawa Cartoon Network ke masa kejayaan mereka dulu? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Nah, apabila kita membicarakan soal status dari studio Cartoon Network saat ini, bisa dibilang studio tersebut kini berada di situasi yang cukup memprihatinkan. Studio yang dulu sangat besar dan dipandang sangat hebat oleh berbagai orang, kini telah menjadi studio kecil yang seringkali menjadi bahan permainan politik bagi perusahaan besar yang memegang mereka saat ini, yaitu Warner Bros. Discovery. Nah, keruntuhan dari studio kesayangan kita ini sebenarnya sudah mulai bisa dirasakan ketika mereka mengakhiri berbagai proyek kartun yang telah membuat nama mereka menjadi sangat besar beberapa tahun yang lalu. Ya, sebut saja Adventure Time, Steven Universe, Regular Show, dan masih banyak lagi. Nah, kondisi dari studio ini pun menjadi semakin memprihatinkan setelah peristiwa besar yang terjadi pada tahun 2022 lalu, di mana perusahaan yang memegang mereka, yaitu Warner Bros., melakukan merger atau penyatuan bersama dengan perusahaan Discovery. Kejadian ini mengakibatkan perubahan yang sangat besar bagi studio Cartoon Network. Tidak hanya ini membuat berbagai proyek kartun ambisius mereka harus di-cancel, namun peristiwa ini juga membuat Cartoon Network mengalami perubahan yang sangat drastis dari segi aturan kerja dan juga eksistensi mereka. Cartoon Network dikabarkan sempat disatukan oleh studio Hanna-Barbera Animation, yang mana dari penyatuan ini, Cartoon Network sudah tidak lagi memiliki kuasa untuk menciptakan kartun-kartun secara bebas seperti dulu. Apabila mereka ingin membuat kartun, mereka harus meminta izin kepada atasan mereka, yaitu Warner Bros. Discovery, ataupun mereka hanya bisa membuat sebuah kartun apabila Warner Bros. Memberikan mereka sebuah proyek yang ingin mereka buat. Dikarenakan hal inilah, orang-orang sempat membuat sebuah hashtag yang bertuliskan RIP Cartoon Network, yang merupakan sebuah bentuk penanda kalau Cartoon Network sepertinya telah tiada. Nah, tapi untungnya, dengan semua kekacauan yang terjadi, Cartoon Network sebenarnya masih tetap eksis dan masih memproduksi berbagai kartun baru. Nah, tapi disayangkannya kembali, ternyata ada beberapa proyek yang dibuat oleh Cartoon Network yang harus berpindah platform dikarenakan berbagai alasan. Ya, sebut saja kartun-kartun seperti Unicorn Warrior Eternal dan juga My Life Adventure with Superman, yang mana kedua kartun tersebut harus ditayangkan di platform Adult Swim. Nah, palingan satu-satunya proyek kartun baru yang masih mereka tayangkan adalah Jessica Big Little World, yang merupakan spin-off dari serial Craig of the Creek. Nah, tapi disayangkannya kembali adalah kartun itu akhirnya mengalami cancellation di akhir season pertamanya, yang kemungkinan besar dikarenakan jumlah audiens yang sangat-sangat sedikit. Nah, setelah melewati berbagai fase yang sangat kelam, rasanya Cartoon Network seperti sudah terperosok ke sebuah jurang yang sangat dalam dan minim akan adanya cahaya harapan. Nah, tapi itu semua berubah pada tanggal 10 Juni kemarin lewat acara NSC Festival. Pada acara tersebut, para fans dari Cartoon Network akhirnya bisa melihat sebuah cahaya harapan yang sangat kecil setelah sekian lama. Lewat acara ini, Warner Bros. Dan juga Cartoon Network memberikan banyak sekali pengumuman mengenai proyek-proyek kartun yang akan mereka buat untuk kedepannya. Nah, lalu apa sajakah kartun-kartun yang akan mereka buat ini? Well, kita mulai dulu dari IP Adventure Time, yang mana IP ini memiliki proyek kartun yang paling banyak. Untuk Adventure Time sendiri, dia bakal mendapatkan 3 proyek baru dan juga 1 proyek lanjutan. Untuk proyek lanjutannya sendiri adalah dari serial Adventure Time Fiona and Cake. Yes, setelah serial ini mendapatkan kesuksesan yang sangat besar pada bulan Agustus tahun lalu, Warner Bros. Sepertinya melihat potensi yang sangat besar dari serial ini, dan maka dari itu, mereka pun memberikan lampu hijau untuk dibuatkan season kelanjutannya. Nah, untuk 3 proyek sisanya, kita memiliki Heyo Bimo, Adventure Time Side Quest, dan juga Adventure Time The Movie. Untuk Heyo Bimo sendiri, ini merupakan sebuah kartun yang ditunjukkan untuk anak-anak kecil ataupun preschool kids. Ya, intinya kartun ini seharusnya sangat cocok untuk anak-anak TK, hampir sama seperti kartun Bluey, namun kita masih belum tahu apakah konten yang bakal mereka sajikan bakal seluas dan se-universal kartun tersebut. Untuk Adventure Time Side Quest, dikatakan kalau kartun ini bakal menghadirkan kisah petualangan
kedatangan dari duo favorit kita, yaitu Finn dan Jake, dengan arahan cerita yang kembali seperti season-season pertama. Nah, maksudnya di sini adalah Adventure Time side quest bakal memiliki nuansa, vibe, dan juga cerita yang sama persis dengan kartun Adventure Time di awal-awal season. Yes, bisa dibilang serial ini bukanlah kelanjutan cerita sama seperti Fiona and Cake, melainkan lebih ke arah kepeluasan cerita saja. Nah, tapi ada rumor yang menyebutkan kalau serial ini bakal berlatar waktu sebelum season pertamanya, atau dengan kata lain, serial ini kemungkinan besar bakal menjadi sebuah prequel dengan nuansa yang sama seperti season-season awal. Keberadaan dari project ini jelas merupakan sebuah bentuk kehormatan untuk serial Adventure Time lawas yang menjadi titik awal dari kebangkitan studio Cartoon Network di tahun 2010 lalu. Nah, jadi buat kalian yang ingin bernostalgia dengan kartun Adventure Time, well, project ini seharusnya sangat cocok untuk kalian. Dan untuk project yang terakhir dan sekaligus yang paling gue nantikan adalah Adventure Time The Movie. Akhirnya, setelah sekian lama, Adventure Time bisa memiliki sebuah film. Ini jelas merupakan kabar yang sangat luar biasa, karena dari deretan kartun-kartun buatan CN, Adventure Time merupakan satu-satunya kartun yang tidak memiliki film sama sekali. Ya, selain dari kartun Gumball yang bakal kita bahas berikutnya. Nah, untuk kartun Amazing World of Gumball, mereka mengumumkan kalau kartun ini bakal mendapatkan season ketujuhnya, atau dengan kata lain, kartun ini bakal memiliki season kelanjutan. Nah, menurut website Screen Rant, dikatakan kalau season ketujuh ini bakal menjadi kelanjutan langsung dari season sebelumnya yang berakhir dengan sebuah cliffhanger, dan dikatakan juga kalau season ini bakal menjawab banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Kabar ini jelas membuat gue sangat hype, karena seperti banyak dari kalian tahu, gue merupakan fans berat dari kartun ini, dan gue sangat menantikan bagaimanakah mereka akan membawa kartun Gumball ini untuk kedepannya setelah mereka membuat kita kecewa dengan akhir dari season ke-6 kemarin. Bang, tadi kan lu baru aja ngomong soal season terbaru dari kartun Gumball ya? Nah, terus gimana tuh soal nasib dari project filmnya? Well, semuanya, sayangnya CN masih belum memberikan update sama sekali mengenai kondisi dari project tersebut. Nah, tapi ada seorang pengguna Twitter sempat bertanya kepada Ben Buckley selaku kreator dari kartun Gumball pada acara NSC kemarin mengenai nasib dari project film kartun ini. Nah, jawaban yang diberikan oleh beliau ini adalah film ini tidak mengalami cancellation dan ia sedang berusaha untuk mengerjakannya, tetapi dikarenakan situasi sekarang ini, kemungkinan besar film ini bakal mengalami perubahan yang sangat besar dan mengalami sedikit kendala dalam proses pembuatannya. Nah, maksud dari jawaban ini masih belum begitu jelas dan malah mengundang banyak sekali pertanyaan. Ada yang berspekulasi kalau film ini telah berpindah studio, dan ada juga yang mengatakan kalau film ini dibuat oleh Ben Buckley dan juga timnya secara mandiri. Well, mau yang manapun jawabannya, kita hanya bisa berharap kalau film ini bakal bisa rilis di masa depan nanti. Dan yang terakhir, kita ada project dari IP Regular Show. Untuk Regular Show sendiri, kita masih belum mendapatkan kejelasan yang pasti, mau itu dari judul ataupun posisi dari project kartun ini bakal menjadi apa, entah itu prequel, sequel, ataupun merupakan cerita yang baru. Nah, satu-satunya informasi yang bisa kita dapatkan dari project kartun ini adalah lewat pernyataan dari JJ Quintel yang merupakan kreator dari kartun Regular Show. Beliau mengatakan kalau project ini bakal menjadi kartun baru, namun akan membawakan beberapa karakter dari serial original. Lewat pernyataan tersebut, ada kemungkinan besar kalau kartun ini bakal berlatar waktu beberapa tahun pasca ending dari serial utamanya. Bisa saja serial ini bakal berfokus pada karyawan baru yang akan kerja di taman, entah itu mereka akan menjadi karakter baru yang diperkenalkan, ataupun mereka merupakan keturunan dari beberapa karakter di cerita utama. Nah, tapi bisa saja proyek ini ternyata malah akan menjadi sebuah prequel yang akan menceritakan bagaimanakah kondisi dari taman sebelum Mordecai dan juga Rigby bekerja di sana. Well, mau yang manapun jawabannya, gue cuma bisa berharap kalau proyek ini bakal memiliki nuansa seperti Close Enough, namun tidak memiliki nasib yang sama. Oh ya, fakta menarik mengenai kartun Regular Show ini adalah sebenarnya mereka sempat memiliki sebuah cerita kelanjutan dalam bentuk sebuah komik. Gue masih belum sempat membaca tuh buku, jadi ya gue nggak bisa memberikan sedikit bocoran mengenai isi di dalamnya. Nah, selain dari ketiga IP besar barusan, masih ada banyak proyek kartun lain yang telah diumumkan oleh Warner Bros. Beberapa di antaranya merupakan kartun original, namun ada juga yang merupakan kartun lawas. Ya, sebut saja ada Foster Funtime for Imaginary Friend, yang mana proyek ini menggunakan IP dari salah satu kartun lawas yang berjudul Foster Home for Imaginary Friend, yang dibuat oleh sang legenda Craig McCracken, aka kreator dari kartun Powerpuff Girl. Nah, sayangnya, proyek terbaru dari kartun ini dikatakan bakal ditunjukkan untuk anak-anak kecil atau preschool kids, ya sama seperti Heyo Bimo lah.
Nah, hal mengecewakan lain dari pengumuman ini adalah mereka tidak akan membawakan kembali salah satu karakter yang sangat ikonik dan disukai dari kartun originalnya, yaitu Frankie. Oh man, gue cuma bisa bilang, my disappointment is immeasurable, and my day is ruined. Nah, selain dari Foster Home, kita juga memiliki Go-Go Mystery Machine, yaitu sebuah proyek yang menggunakan IP Scooby-Doo. Melihat dari poster yang telah mereka tunjukkan, sepertinya kartun ini bakal mengambil pendekatan yang sama seperti kartun My Life Adventure with Superman, yaitu sama-sama menggunakan visual ala anime dan menargetkan audiens yang lebih dewasa. Nah, tidak hanya itu saja, pada poster ini kita juga bisa melihat bahwa terdapat 3 karakter utama yang dihilangkan dan digantikan oleh 3 karakter baru. Yap, mereka adalah Fred, Velma, dan juga Daphne yang sepertinya tidak akan dihadirkan pada serial ini. Masih belum ada kejelasan pasti kenapa mereka bertiga tidak dihadirkan pada poster ini, atau bisa saja pada saat kartunnya rilis nanti, ketiga karakter tersebut bakal muncul namun hanya sebagai cameo saja. Kalau misalnya andaikan itu terjadi, well, gue sendiri pun juga masih belum bisa membayangkan sih kenapa hal ini dilakukan. Atau mungkin ya kemungkinan besar ini bisa dikarenakan kartun Velma kemarin yang ya kita tahu lah bakal gimana. Tapi ya setidaknya sang maskot utama kita yaitu Scooby-Doo akhirnya kembali ke dalam franchise besar ini. Ya kita cuma bisa berharap kalau kartun ini gak bakal sama seperti Velma saja ya. Nah, sebenarnya masih ada banyak kartun lain yang diumumkan pada acara ini, namun dikarenakan minimnya informasi dan rasa ketertarikan gue terhadap kartun-kartun tersebut, maka dari itu gue cukupkan saja pembahasannya sampai di sini. Nah, jadi gimana menurut kalian mengenai berita terbaru ini? Apakah kalian merasa hype dengan semua ini, atau kalian malah merasa biasa saja? Jujur aja kalau dari gue pribadi, gue sebenarnya merasa cukup hype dengan berita ini, namun di sisi lain, gue juga gak bisa menghilangkan pikiran gue yang menganggap kalau semua ini adalah sebuah bentuk keputusasaan yang dilakukan oleh Warner Bros dan juga CN agar bisa mengembalikan penonton lama mereka. Ya meskipun terkesan agak serakah, tapi setidaknya ini lebih baik daripada membuat berbagai karya yang kurang dan juga keputusan-keputusan yang nyeleneh. Dari semua proyek yang diumumkan, manakah yang paling kalian tunggu? Kalau dari gue pribadi, gue jelas sangat menantikan Adventure Time the Movie dan juga Gumball season ke-7. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!